Kaisar Naga Abadi Chapter 5101 Bahasa Indonesia Bab 5101, Bab 5101 Kemenangan berturut-turut. Seorang tetua dari kosmos besar cahaya suci berteriak dan memerintahkan Lu Ming untuk membunuh Lan Yuchen. Hal itu membuat penduduk sungai bawah kosmos besar menjadi pucat. Alam Yang dan Alam Yin telah menjadi kekuatan yang bermusuhan sejak zaman dahulu. Mereka tidak pernah berhenti membunuh dan menyerang satu sama lain. Begitu kedua belah pihak bertemu, sebagian besar dari mereka akan bertarung sampai mati. Kalau sampai jatuh ke tangan pihak lain, pasti tidak akan mendapat akhir yang baik. Terlebih lagi, seorang jenius mengerikan seperti Lan Yuchen memiliki terlalu banyak potensi dan bakat. Begitu dia dewasa, dia akan menjadi penguasa dan ancaman besar bagi alam yang. Jika ada kesempatan untuk menyingkirkannya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Namun, Lu Ming tidak berniat membunuh Lan Yuchen. Dia tidak pernah meninggalkan alam semesta purba. Dia tidak mengakui atau merasakan rasa memiliki terhadap apa yang disebut alam yang. Terus terang saja, apakah itu alam yang atau alam baka, di dalam hati Lu Ming, mereka semua sama. Mereka semua adalah orang-orang dari alam semesta luar dan orang-orang yang datang untuk menjarah harta alam semesta purba. Terlebih lagi, dikatakan bahwa alam semesta purba dihancurkan oleh para ahli alam yin. Pada saat itu, mengapa para ahli alam yang tidak datang untuk menyelamatkan? Selain itu, Lu Ming dan 8 klan di tanah terlarang sudah menjadi musuh bebuyutan. Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. 8 suku di tanah terlarang sudah sangat kuat. Dia tidak perlu menyinggung sungai kosmos besar di dunia bawah yang bahkan lebih mengerikan. Kalau dia membunuh Lan Yuchen, kosmos besar sungai bawah tanah pasti tidak akan membiarkannya lolos. Oleh karena itu, Lu Ming merenung sejenak dan membuat keputusan. Kamu bisa pergi. Lu Ming melambaikan tangannya dan Lan Yuchen terbang keluar. Mata Lan Yuchen menunjukkan ekspresi seperti baru saja selamat dari bencana. Dia sangat terkejut. Awalnya, dia jatuh ke tangan Lu Ming dan mengira dia pasti akan mati. Lagi pula, sebelum pertempuran, dia begitu sombong dan berkata bahwa dia ingin Lu Ming berlutut dan menangis. Terlebih lagi, mereka berdua berasal dari dunia bawah dan alam yang, dia pikir dia sudah mati tanpa ketegangan apapun. Dia meratapi bahwa surga benar-benar iri pada orang-orang berbakat. Monster seperti dia bahkan belum bersinar dan akan segera mati di sini. Dia tidak menyangka Lu Ming akan membiarkannya pergi. Dia dengan cepat mengedarkan energi yang tersisa dan terbang keluar dari platform batu. Terima kasih banyak, aku akan mengingat bantuan ini. Lan Yuchen menangkupkan tinjunya. Tuan muda, Anda baik-baik saja. Orang-orang dari sungai bawah tanah kosmos besar mengelilinginya. Aku baik-baik saja. Ayo kembali. Aku perlu menyesuaikan kondisiku dan bersiap untuk terobosan. Kata Lan Yuchen. Meskipun Lu Ming telah melepaskannya kali ini, dia telah kehilangan banyak muka. Dia tidak punya muka untuk terus tinggal di sini. Dia harus kembali secepat mungkin untuk menyesuaikan keadaannya dan mempersiapkan terobosan. Walaupun dia berhenti di sini, dia juga telah ditempa 4 kali, dan bukan tidak mungkin baginya untuk berhasil menerobos. HMPH, orang tua dari kosmos cahaya suci itu mendengus dingin dan tampak tidak senang. Dengan cara ini, keempat pemenangnya adalah Lu Ming, kekudusan yang tak tertandingi, dan tulang abadi leluhur, yang tersisa juga dari alam yang dan namanya adalah Su Feng. Menarik, tulang abadi leluhur memandang Lu Ming dengan tatapan dingin dan semangat juang yang kuat. Kekudusan yang tak tertandingi hanya memberikan pandangan dingin pada Lu Ming. Adapun Su Feng, dia menatap Lu Ming dengan ketakutan yang mendalam. Keempatnya berdiri di 4 arah yang berbeda, saling berhadapan dari kejauhan. Kemudian, mereka masing-masing memanfaatkan energi dari platform batu dan memulai penempaan kelima. Tidak diragukan lagi bahwa energi kali ini lebih kaya dan lebih murni. Setelah ditempa, Lu Ming menyadari bahwa tubuh dan jiwanya telah menjadi lebih kuat. Asyik, ketika mereka selesai melakukan temper, kedua platform batu itu bergerak dan bergerak ke atas. Salah satunya adalah Lu Ming sementara yang lainnya adalah Su Feng dari alam yang. Ekspresi Su Feng agak jelek.
Dia sama sekali tidak percaya diri saat berhadapan dengan Lu Ming. Di antara mereka bertiga, yang paling tidak ingin dihadapi Su Feng adalah tulang abadi pengembalian leluhur, diikuti oleh Lu Ming. Saudara Lu, mari kita bertanding. Tolong tunjukkan belas kasihan. Su Feng menangkupkan tinjunya dan tampak sangat sopan. Dia tidak sombong. Tentu saja, ini semua karena kemampuannya. Jika Lu Ming tidak cukup mampu, Su Feng mungkin tidak akan bersikap seperti itu. Terima kasih kembali, Lu Ming menangkupkan tinjunya. Tak lama kemudian, kedua platform batu itu menyatu. Saat keduanya menyatu, Su Feng bergerak, cahaya pedang itu begitu kuat sehingga seolah membelah langit dan bumi saat ia menyerang Lu Ming. Kekuatan tempur Su Feng sangat kuat, tidak lebih lemah dari Lan Yuchen. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengalahkan orang yang difavoritkan di level yang sama dan mencapai tahap ini. Sayangnya, dia telah bertemu Lu Ming. Begitu Lu Ming mengeluarkan jurus aslinya, serangannya akan sangat dahsyat dan dia bisa sepenuhnya menekan Su Feng. Performa Su Feng tidak lebih baik dari Lan Yuchen. Setelah hanya selusin gerakan, Su Feng cepat-cepat mundur dan berteriak, "Berhenti, aku mengaku kalah." Su Feng telah mencoba berbagai macam cara dalam selusin gerakan. Ia menyadari bahwa tidak ada cara baginya untuk mengalahkan Lu Ming. Ia mungkin juga harus mengakui kekalahan untuk menyelamatkan dirinya dari rasa malu. Lu Ming berhenti dan tidak melanjutkan serangan. Su Feng meninggalkan panggung batu. Dengan cara ini, Lu Ming telah menang terlebih dahulu dan ditakdirkan untuk dapat menjalani penempaan ke-6. Banyak sekali orang yang merasa iri, cemburu, dan benci. Orang lain bahkan tidak bisa mendapatkannya sekali. Tetapi Lu Ming telah memperoleh 6 kali penempaan. Selain rasa iri, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Setelah kemenangan Lu Ming, 2 platform batu terakhir juga terbang. Tulang abadi yang dikembalikan leluhur tak tertandingi dalam hal keilahian. Ledakan, 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 kedua platform batu itu bertabrakan dan dengan cepat menyatu. Suci dan tak tertandingi, aku akan menghajarmu sampai kau menangis. Tulang abadi leluhur itu berkata dengan dingin. Api jiwa di rongga matanya berkedip-kedip, memancarkan niat dingin. Apakah kamu tidak takut lidahmu terluka? Oh, maaf, aku hampir lupa bahwa kamu tidak punya lidah. Holly yang tak tertandingi mencibir sebagai tanggapan. Membunuh, pada saat ini, platform batu menyatu. Tulang abadi leluhur mengeluarkan raungan keras dan menyerbu ke arah dewa yang tak tertandingi seperti kilat emas. Tulang abadi atavisme tidak menggunakan senjata tingkat asal apapun. Ia melambaikan telapak tangan emasnya dan menamparkan sein surgawi yang tak tertandingi. Orang suci itu tidak takut. Ia mengenakan baju besi putih keperakan dan memegang pedang yang bersinar dengan cahaya suci saat ia menyerang tulang abadi leluhur yang kembali. Dentang, pedang tempur suci yang tak tertandingi dan telapak tulang abadi atavisme bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan dahsyat dan kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah. Namun, hasilnya adalah tubuh Santo Suci yang tak tertandingi itu bergetar dan dia mundur. Bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun. Tulang abadi leluhur itu berbicara dengan dingin dan terus menyerang Wu Shuang. Dia sama sekali mengabaikan pertahanannya sendiri dan menyerang dengan ganas. Kekudusan yang tak tertandingi mengeluarkan raungan panjang. Cahaya suci melesat ke langit saat dia mengedarkan teknik asalnya untuk melawan dengan sekuat tenaga. Cara Dewa Surgawi yang tak tertandingi bertarung benar-benar mirip dengan suku manusia surgawi. Lu Ming bergumam, itu bukan garis keturunan yang sama, tetapi lebih kepada pengendalian kekuatan yang sama. Keduanya adalah kekuatan surgawi, tetapi dapat dikatakan juga bahwa mereka condong ke arah kekuatan cahaya. Ada banyak jenis kekuatan, seperti cahaya, kegelapan, panas, dan setan. Dewa yang tak tertandingi akan kalah, dia sama sekali bukan tandingannya. Tulang abadi leluhur terlalu kuat, jika kita tidak bisa menahan jiwanya, dia tidak akan terkalahkan. Dan NBSP, kau benar. Di alam Dewa Surgawi, makhluk hidup tidak memiliki jiwa yang kuat dan tidak memiliki metode untuk menyerang jiwa. Tulang abadi leluhur tidak terkalahkan dan hampir tidak dapat dikalahkan, kata Zhao Feng. Banyak orang sedang berdiskusi, ekspresi wajah Lu Ming serius.
Kaisar Naga Abadi Chapter 5102 Bahasa Indonesia Bab 5102, Kartu Truf Suci yang tak tertandingi. Lu Ming diam-diam mengukur kekuatan tempurnya dibandingkan dengan tulang abadi atavisme. Dia menyadari bahwa dia bukanlah tandingan tulang abadi atavisme. Tidak peduli seberapa kuat teknik asalnya, dia tidak dapat menembus pertahanan tulang abadi leluhur. Terlebih lagi, dia tidak memiliki cara untuk menyerang jiwa, dan dia juga tidak dapat menembus pertahanan pihak lain. Dia hanya dapat menerima pukulan secara pasif, dan dia akan dikalahkan cepat atau lambat. Orang hanya bisa mengatakan bahwa lautan di alam semesta terlalu besar, dan ada terlalu banyak monster di luar imajinasi. Dan ini hanya salah satu dari mereka. Mungkin masih ada lebih banyak lagi jenius yang menakutkan di lautan semesta. Sein yang tak tertandingi itu benar-benar ditekan. Setelah selusin gerakan, dia telah mundur ke tepi panggung batu dan dapat dikalahkan kapan saja. Apa yang tak tertandingi Holy? Menurutku sebaiknya kau ganti saja namamu dan panggil dirimu Holy Thresh. Tulang abadi leluhur mengejek, tetapi tidak menghentikan serangannya. Ia ingin mengalahkan dewa yang tak tertandingi dalam satu gerakan. Ujiannya sudah selesai. Kamu bisa dikalahkan. Holy yang tak tertandingi benar-benar berbicara pada saat ini. Saat berikutnya, matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan, dua cahaya pedang suci melesat keluar dari matanya. Kedua cahaya pedang itu bukanlah energi asal, tetapi energi jiwa. Ini adalah serangan jiwa, dan itu sangat kuat. Tulang abadi atavisme jelas tidak menyangka Roh Kudus yang tak tertandingi tiba-tiba menggunakan serangan jiwa. Ia tidak dapat menghindar tepat waktu dan langsung tertusuk ke rongga matanya oleh dua cahaya pedang yang menyerang api jiwanya. Jelaslah bahwa jiwa tulang abadi atavisme itu dijaga oleh sebuah harta karun. Itu adalah harta karun pelindung jiwa. Itu seperti sepotong baju zirah yang membungkus jiwa tulang abadi atavisme. Namun, serangan jiwa surgawi yang tak tertandingi itu sangat kuat. Serangan itu mengenai harta pertahanan jiwa dan menyebabkannya bergetar. Selanjutnya, ada kekuatan tarik kuat yang melewati harta pertahanan jiwa dan menyerang jiwa tulang abadi leluhur. Tulang abadi atavisme itu mengeluarkan raungan marah saat tubuhnya mundur dengan cepat. Jiwa di rongga matanya bergetar hebat. Kau benar-benar menguasai serangan jiwa. Tidak, bagaimana jiwamu bisa begitu kuat? Tulang abadi leluhur yang kembali meraung. Tidak sulit untuk memahami teknik serangan jiwa. Bagaimana mungkin Leviathan seperti kosmos cahaya suci tidak memiliki teknik serangan jiwa? Namun, jiwanya tidak cukup kuat. Bahkan jika dia memiliki teknik serangan jiwa, dia tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Tulang abadi leluhur itu secara alami mengetahui kelemahannya sendiri. Jadi ketika ia berkultivasi, ia sengaja menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengolah jiwa rohnya dan memperkuatnya. Ia bahkan memiliki harta karun pertahanan jiwa roh untuk melindunginya. Namun, ia masih terluka oleh gerakan tadi. Jiwa rohnya dihantam oleh pedang Ki yang mengerikan. Dan ia merasa seperti hendak terkoyak. Artinya, jiwa suci yang tak tertandingi itu luar biasa kuatnya. Aku lupa memberitahumu bahwa aku dilahirkan dengan jiwa yang kuat. Kekuatan tempur pertamaku bukanlah energi asal atau tubuh fisikku, tetapi energi jiwaku. Kekudusan yang tak tertandingi diucapkan dengan dingin dengan nada mengejek saat dia melihat ke bawah pada tulang abadi leluhur yang kembali. Bagian tengah alisnya bersinar. Itulah cahaya jiwa. Cahaya itu sangat kuat dan memancarkan aura kuat yang menekan tulang abadi leluhur. Sisi, orang-orang di sekitarnya terkesiap kaget. Kekuatan tempur asli Unrivaled Divine sudah cukup mengerikan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Kekuatan jiwanya bahkan lebih kuat. Ini terlalu tidak normal. Jika keduanya digabung, siapa yang bisa menjadi lawannya? Bahkan Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ada terlalu banyak bakat mengerikan di lautan alam semesta. Swiss. Cahaya pedang kembali memancar dari pupil mata sucinya yang tak tertandingi. Kedua cahaya pedang itu sangat besar saat mereka menyerang tulang abadi leluhur yang kembali. Ini adalah teknik serangan jiwa. Tidak peduli seberapa kuat tubuh tulang abadi leluhur, itu tidak akan berguna. Itu bisa langsung menembus tubuhnya dan menyerang jiwanya. Tulang abadi leluhur meraung dan tubuhnya bersinar.
Dia lebih cepat dari kilat saat dia menghindari serangan surgawi yang tak tertandingi. Namun, serangan jiwa itu mengabaikan jarak dan terlalu cepat. Tulang abadi atavisme itu sama sekali tidak dapat menghindarinya. Ia terkena serangan lagi dan tubuhnya mundur dengan cepat. Jiwanya terasa seperti terpotong-potong dan gelombang rasa sakit yang hebat menyebar. Mengaum, tulang abadi leluhur itu meraung marah. Ia benar-benar sedikit cemberut. Ia memiliki begitu banyak kekuatan tetapi ia tidak dapat menggunakannya. Dapat dikatakan bahwa dia telah bertemu musuh bebuyutannya. Jiwa sucinya yang tak tertandingi benar-benar sangat kuat. Tulang abadi atavisme digunakan untuk mengolah jiwa, dan hanya ada sedikit harta yang dapat memperkuat jiwa. Dapat dikatakan bahwa jiwanya tidak lemah. Di antara para ahli dengan peringkat yang sama, tidak banyak yang memiliki jiwa yang lebih kuat darinya. Selain itu, ia memiliki harta pertahanan jiwa. Meski begitu, ia tetap tidak dapat memblokir serangan jiwa Holy yang tak tertandingi. Dapat dilihat betapa kuatnya serangan jiwa Holy yang tak tertandingi. Orang-orang dari kosmos besar lainnya memiliki ekspresi serius saat mereka takjub dalam hati mereka. Kekuatan tempurnya tak tertandingi dan jiwanya luar biasa kuat. Orang seperti ini terlalu menakutkan. Di masa depan, ketika dia mencapai kesuksesan besar, dia mungkin benar-benar bisa bergulat dengan beberapa leluhur dari kosmos cahaya suci. Membunuh, tulang abadi leluhur meraung dan menyerbu ke arah sage surgawi yang tak tertandingi. Dia ingin menggunakan kekuatan fisiknya yang dahsyat untuk menjadi orang pertama yang mengalahkan dewa yang tak tertandingi. Gunung suci yang tak tertandingi mundur dan membentuk lapisan pertahanan. Dia membentuk puluhan lapisan cahaya suci di depannya untuk memblokir tulang abadi leluhur. Pada saat yang sama, dia menggunakan serangan jiwanya dengan sekuat tenaga. Wus, 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 serangan jiwa satu demi satu berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tajam yang menebas tulang abadi leluhur. Tulang abadi leluhur itu meraung marah. Dia tidak menghindar dan membiarkan serangan jiwa mendarat di tubuhnya. Tubuhnya bersinar, dan telapak tangannya seperti bilah surgawi abadi. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan menebas cahaya suci pertahanan yang telah disiapkan oleh Holy yang tak tertandingi. Bang bang bang, lapisan cahaya suci pertahanan tertembus. Tubuh tulang abadi atavisme bagaikan pedang surgawi, melesat menuju suci yang tak tertandingi. Namun, serangan jiwa suci yang tak tertandingi telah mendarat di tulang leluhur yang abadi. Tulang abadi atavisme itu meraung saat jiwanya terus-menerus rusak. Namun, tulang abadi atavisme itu meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga. Tulang itu menembus pertahanan divine yang tak tertandingi dan cahaya tajam yang mengerikan menyapu tubuh divine yang tak tertandingi. Kekuatan tulang abadi leluhur yang kembali terlalu kuat. Tubuh orang suci surgawi yang tak tertandingi dipaksa kembali saat luka mengerikan muncul di tubuhnya, menyebabkan darah mengalir. Membunuh, membunuh, keduanya meraung keras. Mereka tidak lagi mundur dan terus menyerang. Di sekitar mereka, semua orang menahan napas dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras karena takut kehilangan pertempuran yang seru. Pertarungan sudah memasuki momen kritis. Pertarungan sudah menjadi pertempuran yang melelahkan. Semuanya tergantung siapa yang tidak bisa bertahan. Siapa yang tidak bisa bertahan lebih dulu akan kalah. Setelah itu, keduanya terus menyerang beberapa kali lagi, dan keduanya terluka. Tubuh Holy yang tak tertandingi itu compang-camping, ada banyak luka. Namun, tulang abadi atavisme tampaknya berada dalam kondisi yang lebih buruk. Api jiwa berkedip-kedip dan cahayanya jauh lebih redup dari sebelumnya. Berhentilah berjuang. Akui kekalahan. Kerangka berkepala anjing dari kerangka kosmos agung menyampaikan pesan kepada tulang abadi leluhur yang kembali. Cedera pada tubuh fisik mudah diobati, tetapi cedera pada jiwa jauh lebih menyusahkan dan sulit disembuhkan. Jika jiwa tulang abadi atavisme terluka parah, hal itu bahkan dapat memengaruhi pencapaiannya di masa depan. Orang-orang di kosmos besar kerangka tidak punya pilihan selain menasihati tulang abadi atavisme untuk menyerah. Tulang abadi leluhur yang kembali meraung dengan sangat tidak rela. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa akan sangat merugikan baginya jika pertempuran dilanjutkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 5103 Bahasa Indonesia Bab 5103, Pertempuran Terakhir.
Pada akhirnya, tulang abadi leluhur memilih untuk mengakui kekalahan. Luka fisik mudah disembuhkan, tetapi luka jiwa sulit disembuhkan. Jika ada luka tersembunyi, itu akan sangat memengaruhi prestasinya di masa depan. Jika seseorang ingin melampaui dan melangkah ke dao abadi, makhluk hidup apapun harus melewati alam kesengsaraan abadi. Alam ini, seperti namanya, adalah kesengsaraan sebelum menjadi abadi. Kesengsaraan itu bukan hanya satu, tetapi 9. Hanya dengan menjalani cobaan dan kesengsaraan, seseorang dapat menjadi abadi dan melampaui yang lain. Namun, ini terlalu sulit. Dalam proses ini, setiap kesengsaraan sangatlah berbahaya. Dapat dikatakan sebagai jalan buntu. Setiap kesengsaraan dapat menghentikan sejumlah besar kultivator, menyebabkan mereka menyia-nyiakan usaha mereka sebelumnya dan berubah menjadi abu. Agar dapat bertahan hidup dari kesengsaraan, tubuh dan jiwa seseorang sama-sama diperlukan. Seseorang harus cukup kuat untuk memiliki harapan. Tulang abadi atavisme mengakui kekalahan dan keilahian yang tak tertandingi menang. Dia berdiri di hadapan Lu Ming. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum yang tidak dapat dijelaskan. Tiba-tiba dia merasa sungguh beruntung. Awalnya, dia mengira perjalanannya di panggung menginjak-injak surga akan berakhir di sini dan dia tidak akan bisa melangkah ke panggung batu terakhir. Ini karena jika dia berhadapan dengan tulang abadi leluhur yang kembali, dia tidak akan bisa melakukan apapun dan tidak akan bisa menembus pertahanan pihak lain. Namun, ia tidak menyangka Holly yang tak tertandingi akan menjadi pemenangnya. Ini bagus, kartu truf Holly yang tak tertandingi adalah serangan jiwa, yang berhasil ditangkal sepenuhnya oleh Lu Ming. Ledakan, mereka berdua mengaktifkan energi di panggung batu untuk menenangkan tubuh mereka. Setelah babak penempaan ini, jiwa dan tubuh Lu Ming telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Energi asal terlarangnya juga meningkat pesat. Meskipun kekuatan tempurnya tidak meningkat banyak, namun secara keseluruhan masih meningkat. Setelah 6 kali penyempurnaan berturut-turut, energi asal yang terlarang masih lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Saat mereka berdua sedang asyik berlatih, orang-orang di sekitar mereka pun ikut berdiskusi. Antara Lu Ming dan Holly yang tak tertandingi, menurutmu siapa yang akan menang? Itu jelas Holly yang tak tertandingi. Jurus pembunuh terkuat Holly yang tak tertandingi adalah serangan jiwa. Benar sekali. Meskipun Lu Ming sangat kuat dan jika dia tidak menggunakan serangan jiwa, kemungkinan besar dia akan menang. Namun, jika dia menggunakan serangan jiwa, Lu Ming pasti akan kalah. Dia memiliki serangan jiwa yang sangat kuat di bawah alam asal, dia tak terkalahkan. Hampir tidak ada seorang pun yang optimis terhadap peluang Lu Ming. Itu terutama karena Sein Surgawi yang tak tertandingi terlalu abnormal. Basis kultivasinya bahkan belum mencapai alam asal, tetapi dia sudah memiliki serangan jiwa yang kuat. Selain kekuatan tempurnya sendiri, itu sangat mengejutkan. Dia benar-benar tak terkalahkan di antara mereka yang setingkat. Kecuali seseorang memiliki harta pertahanan jiwa yang menantang surga, seseorang tidak akan mampu menghalangi serangan jiwa suci yang tak tertandingi. Namun, harta pertahanan jiwa yang menantang surga jarang ditemukan di dunia. Secara umum, harta karun pertahanan jiwa jauh lebih langka daripada harta karun pertahanan fisik. Selain itu, harta karun pelindung jiwa yang kuat juga memerlukan kekuatan jiwa yang kuat untuk mengaktifkannya. Jika tidak, harta karun tersebut tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Misalnya, tulang abadi leluhur. Harta pelindung jiwanya jelas tidak lemah. Namun, karena jiwanya tidak cukup kuat, dia tidak dapat melepaskan kekuatan harta pelindung jiwa sama sekali. Serangan surgawi yang tak tertandingi juga menyusup dan melukai jiwanya. Asyik, pada akhirnya, dua platform batu di bawah Lu Ming dan Dewa yang tak tertandingi terbang menuju pusat dan dengan cepat bergabung. Lu Ming, akui kekalahanmu, kau bukan tandinganku. Karena kita berdua dari alam yang, aku tidak akan mempersulitmu, akui kekalahanmu. Kekudusan yang tak tertandingi berbicara. Nada suaranya dipenuhi dengan keyakinan yang besar. Dia berdiri pada ketinggian tertentu dan menatap Lu Ming. Maafkan aku, Lu Ming, tidak pernah mengaku kalah tanpa perlawanan sejak aku mulai berkultivasi. Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit.
Harus kukatakan bahwa bakatmu langka, terutama di dunia yang rusak ini. Tidak mudah untuk mencapai tahap ini. Aku bisa membayangkan bahwa kau pasti tak terhentikan, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa itu karena Anda dilahirkan di alam semesta yang rusak ini. Tidak ada orang jenius sama sekali. Namun, lautan alam semesta itu luas dan tak terbatas. Ada banyak sekali orang jenius, dan selalu ada gunung yang lebih tinggi. Baiklah, artinya jelas. Lu Ming, kamu berasal dari tempat yang kecil dan pengalamanmu terlalu sedikit. Kamu belum pernah bertemu dengan para jenius hebat lainnya. Faktanya, samudra semesta sangat luas dan ada banyak sekali para jenius. Ada banyak orang yang dapat menekanmu, seperti aku. Saya masih ingin mencoba. Lu Ming tersenyum. HMPH. Holly yang tak tertandingi mendengus dingin. Tatapan matanya dingin dan dia sama sekali tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Dia sangat menghargai Lu Ming, membujuknya dengan baik, dan meninggalkan kesan yang baik padanya. Kemudian, dia akan menemukan kesempatan untuk menaklukkan Lu Ming. Benar saja, dia terpikat pada Lu Ming dan ingin menjadikannya senjatanya untuk bertarung demi dia. Sayangnya Lu Ming mengabaikannya sama sekali. Itu juga bagus. Aku akan memberinya pelajaran terlebih dahulu dan memberitahu dia betapa hebatnya aku. Dia kemudian akan patuh padaku di masa depan. Renungan surgawi yang tak tertandingi. Sementara mereka berdua tengah berbincang-bincang, kedua platform batu itu telah menyatu sepenuhnya. Dalam sekejap, mereka berdua bergerak. Lu Ming segera mengeluarkan teknik aslinya dan berubah menjadi raksasa setinggi 10 meter. Dengan satu langkah, platform batu meraung dan dia bergegas menuju Holly yang tak tertandingi. Akan tetapi, pada saat yang sama ketika Lu Ming mengeluarkan teknik asal, Holly yang tak tertandingi juga melancarkan serangannya. Dia segera menggunakan serangan jiwa. Dia telah menyaksikan sendiri kekuatan tempur Lu Ming. Jika dia tidak melancarkan serangan jiwa, dia tidak akan percaya diri dan bahkan mungkin tidak sebanding dengannya. Karena itu, dia segera menggunakan kartu trufnya, ingin menekan Lu Ming dalam satu gerakan. Glabellanya bersinar, dan pupil matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, dua cahaya pedang melesat keluar dan menebas Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak peduli dengan kedua serangan itu. Dia mengabaikannya dan terus menyerang ke arah dewa yang tak tertandingi. Dia bahkan tidak menghindari serangan jiwa. Mungkin dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Tidakkah dia melihat apa yang terjadi pada tulang abadi leluhur? Dia mencoba menahan serangan jiwa dan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Saint surgawi yang tak tertandingi. Dia ingin membalikkan keadaan. Sungguh lelucon, dia tidak tahu betapa mengerikannya serangan jiwa. Dia ingin menghadapinya secara langsung. Jangan sampai kena pukul sampai babak belur nanti. Banyak orang yang mengejek. Saat berikutnya, kedua kilatan pedang itu mengenai Lu Ming. Mereka mengabaikan pertahanannya dan menyerbu ke lautan kesadarannya, mencoba memotong jiwanya. Namun, dia meleset. Lautan kesadaran Lu Ming kosong. Tidak ada jiwa sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Holly yang tak tertandingi tertegun sejenak. Di bawah resiprositas, jiwa biasanya berada di lautan kesadaran. Hanya setelah mencapai resiprositas, jiwa akan berada di akar resiprositas dan menyerap kekuatan resiprositas untuk memurnikan dan memperkuat jiwa. Ledakan, serangan Lu Ming meledak. Tombak dewa perang itu seperti pegunungan, menghantam ke arah Holly yang tak tertandingi dengan kekuatan yang mengerikan. Dewa yang tak tertandingi itu terkejut, reaksinya cukup cepat, dan dia langsung mengerahkan kekuatan yang dahsyat, menyiapkan lapisan pertahanan di depannya. Akan tetapi, ketika tombak dewa perang jatuh, pertahanan tersebut runtuh satu demi satu. Dewa yang tak tertandingi batuk darah dan mundur. Kaisar Naga Abadi Chapter 5104 Bahasa Indonesia Bab 5104, Tempering ke-7. Dewa yang tak tertandingi itu batuk darah dan mundur, mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Apa yang terjadi? Lu Ming telah menderita serangan jiwa suci yang tak tertandingi, tetapi dia masih bisa melancarkan serangan sekuat itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mungkinkah jiwa Lu Ming begitu kuat? Mengapa jiwamu tidak bersemayam di lautan kesadaranmu? Kekudusan yang tak tertandingi meraung. Orang-orang di sekitar terkejut, lalu mereka tersadar.
Jadi begitulah adanya, jiwa Luming tidak berada di lautan kesadarannya. Tidak mengherankan jika serangan jiwa suci yang tak tertandingi tidak berdampak banyak pada Luming. Namun, anehnya jiwanya tidak berada di lautan kesadarannya di bawah sumbernya. Mungkinkah Luming begitu berbakat sehingga ia dapat mentransfer jiwanya ke benih sumber sejak awal? Samudra semesta yang luas dipenuhi dengan berbagai keajaiban. Beberapa makhluk memiliki bakat luar biasa, dan mereka telah lama memindahkan jiwa mereka ke benih asal. Luming mungkin seperti ini. Banyak orang yang berpendapat demikian, termasuk dewa yang tak tertandingi. Memotong, kekudusan yang tak tertandingi mengeluarkan raungan panjang, matanya seperti dua matahari kecil. Wus, wus, kali ini, setidaknya ada 7 hingga 8 kilatan pedang yang meledak dari mata suci yang tak tertandingi dan menebas Luming. Serangan jiwa itu sangat cepat dan sulit dihindari, Luming terkena serangan langsung. Serangan jiwa dapat mengabaikan pertahanan tubuh dan senjata surgawi tingkat asal biasa dan menembusnya. Namun, serangan itu juga tidak akan membahayakan tubuh. Serangan itu terutama menargetkan jiwa. Kali ini, beberapa kilatan pedang melesat ke arah benih asal Luming. Beberapa kilatan pedang lainnya berubah menjadi kilatan pedang kecil setelah melesat ke tubuh Luming. Mereka menyerang tubuh dan organ dalam Luming. Dewa yang tak tertandingi sangat berhati-hati kali ini. Dia tahu bahwa beberapa orang sangat istimewa. Mereka tidak hanya dapat menyembunyikan jiwa mereka di benih asal, tetapi mereka juga dapat menyembunyikan jiwa mereka di organ dalam mereka atau bahkan bagian tubuh lainnya. Kali ini, dia telah mengurus semuanya. Dia yakin bahwa jiwa Luming tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kali ini, jiwa Luming memang diserang. Namun, jiwa Luming tersebar di antara 60 triliun sel dalam tubuhnya. Setiap sel memiliki bagian kecil darinya. Serangan Holy yang tak tertandingi tidak dapat didistribusikan ke setiap sel, apalagi Holy yang tak tertandingi. Bahkan orang-orang dengan jiwa 10 kali atau 100 kali lebih kuat dari Holy yang tak tertandingi tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, serangan kali ini tidak banyak berpengaruh pada Luming. Tubuh Luming sedikit gemetar, tetapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia bergegas maju dan terus melancarkan serangan terhadap dewa yang tak tertandingi. Ini tidak mungkin, dewa yang tak tertandingi meraung keras. Dia tidak percaya bahwa serangan jiwanya tidak efektif terhadap Luming. Kemudian, dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan tetapi dia tetap terpental oleh Luming dan batuk darah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Kali ini, dewa tak tertandingi telah dengan jelas meluncurkan serangan jiwa yang lebih kuat, tetapi itu tidak efektif ketika dia menyerang bagian lain dari Luming. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Luming adalah orang tanpa jiwa? Itu tidak mungkin, mereka dapat dengan jelas merasakan aura jiwa pada Luming. Mungkinkah jiwa Luming memang kuat secara alami, bahkan lebih kuat daripada Holy yang tak tertandingi? Itulah sebabnya dia tidak takut dengan serangan jiwa Holy yang tak tertandingi. Imajinasi semua orang menjadi liar sementara serangan Luming menghujani Holy yang tak tertandingi bagaikan longsor. Ah, dewa yang tak tertandingi itu mengeluarkan raungan panjang. Dia tidak mau kalah begitu saja. Sebelumnya, dia memandang rendah Luming dan ingin menjadikan Luming bawahannya. Sekarang, dia ditekan oleh Luming. Ini benar-benar, itu tamparan di wajah. Dia melawan dengan sekuat tenaga, dan cahaya pedang di matanya terus menyala. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya suci yang suci dan tanpa celah, yang menutupi setengah dari arena pertarungan. Harus dikatakan bahwa Holy yang tak tertandingi itu sangat kuat. Serangan fisik dan serangan jiwa meletus pada saat yang sama, dan dia hampir tidak memiliki kelemahan. Akan sulit bagi orang lain untuk melawannya dengan peringkat yang sama. Sayangnya, dia telah bertemu Luming. Luming adalah musuh bebuyutannya. Dia benar-benar terkendali. Serangan jiwanya tidak berguna melawan Luming. Luming mengabaikan serangan jiwa itu dan mengerahkan kekuatan tempurnya secara maksimal. Pada akhirnya, Saint Surgawi yang tak tertandingi tahu bahwa serangan jiwa tidak efektif terhadap Luming. Dia hanya bisa menyerah pada serangan jiwa dan mengaktifkan energi asalnya untuk melawan Luming. Sayangnya, tanpa serangan roh jiwa, dia tidak jauh lebih kuat dari 5 pelanggar batas waktu lainnya. Bagaimana dia bisa menandingi Luming?
Setelah beberapa gerakan, dia terluka dan lukanya semakin parah. Pada akhirnya, dia bahkan terlempar dari panggung batu oleh Lu Ming dan kalah total. Lu Ming telah memenangkan pertempuran ini. Orang-orang di sekitar mereka tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming akan menjadi pemenang terakhir. Saya hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan Lu Ming terlalu baik, sedangkan keberuntungan Unrivaled Divine terlalu buruk. Jika Lu Ming telah menemukan tulang abadi leluhur yang kembali lebih awal, maka kemenangan terakhir akan menjadi milik Unrivaled Divine. Beberapa orang mendesah. Mereka secara alami dapat mengetahui bahwa kesucian yang tak tertandingi telah ditahan oleh Lu Ming. Jika Lu Ming telah bertemu dengan tulang abadi atavisme terlebih dahulu, dia pasti tidak akan menjadi tandingan tulang abadi atavisme dan akan dikalahkan. Kemudian, kekudusan yang tak tertandingi akan mengalahkan tulang abadi atavisme dan memperoleh kemenangan terakhir. Sayangnya, kadang-kadang keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Menjijikkan, dewa yang tak tertandingi menatap Lu Ming dengan tatapan dingin di matanya. Kemudian, dia menelan beberapa pil dewa, duduk bersila, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Beberapa orang sudah mulai pergi. Pertarungan untuk memperebutkan panggung penginjak surga telah berakhir, jadi tidak ada gunanya untuk tinggal. Beberapa dari mereka telah memperoleh pengerasan platform penginjak surga, dan fondasi mereka jauh lebih stabil. Mereka berencana untuk kembali dan mengonsolidasikannya dengan benar sebagai persiapan untuk menerobos ke asal. Tidak ada seorang pun yang terburu-buru untuk menerobos. Hal ini karena kekerasan samudera semesta biasanya hanya terjadi satu kali. Setelah itu, tidak akan menjadi lebih ganas saat samudera lain menerobos. Dengan kata lain, sekalipun orang lain berhasil menerobos malapetaka besar asal-usul, lautan semesta tidak akan lebih ganas lagi, dan kekuatan malapetaka besar asal-usul tidak akan lebih kuat lagi. Di masa lalu belum pernah terjadi serangkaian kejadian dahsyat di lautan semesta. Mungkin, inilah kesempatan bertahan hidup yang ditawarkan lautan semesta. Itu adalah ujian untuk membuat terobosan di bawah kesengsaraan besar asal-usul. Jika mereka berhasil, mereka akan menerima hadiah dari lautan semesta. Ini berarti bahwa ini hanyalah sebuah ujian. Lautan semesta tidak akan benar-benar menghalangi jalan semua orang. Kalau lautan semesta menjadi makin ganas setiap kali ada yang menerobos, maka orang-orang di belakangnya tidak akan mempunyai kesempatan sama sekali. Ledakan, pada saat ini, Lu Ming mengaktifkan energi pada platform batu dan mulai melembutkan tubuhnya. Energi di platform penginjak surga terakhir benar-benar terlalu kaya. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa dan tubuh fisiknya dengan cepat menjadi lebih kuat. Mereka terus-menerus ditempa dan meningkat dengan cepat. Dalam energi murni, tubuh dan jiwa Lu Ming bersinar dengan kilau misterius, bebas debu dan kotor. Ketika penempaan selesai, Lu Ming mengedarkan tubuhnya dan merasakan dirinya dipenuhi dengan energi. Dan NBSP, terlalu kuat. Aku merasa seperti bisa membunuh dewa tertinggi hanya dengan kekuatan fisikku, Zhao Feng tercengang. Lu Ming merenung, dan NBSP, baginya untuk dapat membunuh seorang dewa penguasa puncak hanya dengan tubuh fisiknya benar-benar tidak masuk akal. Jiwanya juga bersinar terang dan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 5105 Bahasa Indonesia Bab 5105, menanggung konsekuensinya. Lu Ming sekarang merasa bahwa dia memiliki keyakinan besar dalam menerobos ke asal-usul. Di masa lalu, setiap kali dia berpikir untuk menerobos ke asal-usul, dia akan memiliki rasa bahaya yang kuat. Namun kini, rasa bahaya itu telah hilang. Setidaknya, menerobos ke asal tidak akan mengancam nyawa. Kita tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan mencari tempat untuk membiasakan diri dan mengonsolidasikan kekuatanku sebelum memulai terobosanku. Lu Ming merenung, lalu melangkah dan meninggalkan panggung batu. Ledakan, 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 begitu Lu Ming meninggalkan panggung batu itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan retakan muncul di atasnya. Kemudian, panggung itu meledak dengan keras. Bahkan platform batu segi 8 besar di bagian bawah juga sama. Platform itu meledak dan berubah menjadi abu. Platform penginjak surga telah hancur total. Banyak orang menghela napas. Panggung penginjak surga ini rusak dan hanya sebagian dari panggung penginjak surga yang utuh.
Selain itu, rusak parah dan hanya bisa digunakan sekali. Setelah menggunakannya sekali, energinya akan habis dan akan hancur. Jika itu adalah platform penginjak surga yang lengkap, tidak akan seperti ini. Setelah menghabiskan energinya, paling-paling ia dapat menyegel dirinya sendiri dan perlahan-lahan terus menyerap energi, menunggu hari untuk membukanya. Hati Lu Ming setenang sumur kuno, ia merasa ini lebih baik. Bagaimanapun, kekuatan makhluk hidup di alam semesta purba itu lemah. Jika itu adalah platform penginjak surga yang lengkap, mereka tidak akan mampu mempertahankannya. Pada akhirnya, itu akan menguntungkan orang-orang dari alam semesta lain. Lebih baik menghancurkannya. Lu Ming berjalan di udara dan datang ke sisi Mulan dan Huangling. Mulan dan Huangling telah tinggal di sisi orang-orang dari kosmos besar Yuking untuk menghindari menjadi sasaran 8 klan dari tanah terlarang. Sekarang, orang-orang dari kosmos besar Yuking telah pergi. 8 klan di daerah terlarang tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Lu Ming, selamat, Mulan dan Huangling berjalan menuju Lu Ming dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka semua gembira untuk Lu Ming karena dia telah memperoleh kesempatan untuk mencapai tempat menginjak surga tertinggi. Kakak senior, Feng Ling, ayo berangkat, kata Lu Ming. Berhenti. Tepat saat mereka bertiga hendak pergi, sebuah suara dingin terdengar. Gelombang aura melonjak ke arah Lu Ming dan 2 orang lainnya, mengunci mereka di tempat. Setelah itu, terdengar suara benda pecah di udara. Dalam sekejap, sekelompok orang mengepung Lu Ming. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Mereka adalah orang-orang dari dunia bawah. Pada awalnya, Lu Ming mengira kalau dia adalah seseorang dari Netherworld River Grid Cosmos, karena dia telah mengalahkan jenius tak tertandingi dari Netherworld River Grid Cosmos, Lan Yuchen. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa mereka bukan berasal dari kosmos besar Minghe atau kosmos besar kerangka. Sebaliknya, mereka berasal dari kosmos besar neraka peringkat ke-18 di dunia bawah. Sebenarnya, orang-orang dari kosmos besar Minghe sudah pergi, tetapi orang-orang dari kosmos besar kerangka masih ada di sana. Namun, mereka tidak bergerak. Sebaliknya, mereka hanya berdiri di kejauhan dan menonton dengan dingin. Puluhan ahli dari kosmos besar Hellfire mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Apa yang kamu inginkan? Huangling berteriak. Apa yang kau inginkan? Tentu saja, aku harus mengantar Lu Ming pergi. Seorang tetua dari kosmos api karma berkata dengan dingin. Aku rasa aku tidak punya permusuhan dengan kosmos besar neraka milikmu. Kata Lu Ming, haha, tidak ada dendam, dunia bawah dan dunia yang telah bertempur selama bertahun-tahun. Namun masih belum ada dendam di antara mereka. Bakatmu terlalu tinggi, jadi aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Asal-usul dari api karma kosmos agung mencibir. Benar sekali, seorang jenius seperti dia harus dibunuh secepatnya. Pakar lain dari dunia bawah berbicara, pakar ini bukan dari kosmos api karma yang agung, melainkan dari kosmos lain. Dalam sekejap mata, puluhan ahli lainnya tiba. Mereka semua adalah ahli dunia bawah yang memiliki hubungan baik dengan kosmos besar Hellfire. Adapun orang-orang lain di dunia bawah, mereka hanya melihat dengan dingin dan pergi. Menurut mereka, Lu Ming pasti sudah mati. Lu Ming hanyalah manusia dari alam semesta yang bobrok. Dia tidak memiliki dukungan apapun. Dia pasti sudah mati. Haruskah kita membantu Lu Ming? Beberapa ahli dari alam yang belum pergi sedang berdiskusi secara diam-diam. Tidak bisakah kau lihat bahwa orang-orang dari kosmos besar kerangka sedang mengamati kita seperti harimau yang mengawasi mangsanya? Jika kita bergerak, kita mungkin menarik perhatian mereka. Orang-orang dari kosmos besar cahaya suci masih ada di sekitar. Mari kita lihat apakah mereka akan bergerak. Yang lain bicara sambil menoleh menatap cahaya suci kosmos yang agung. Ada banyak ahli hebat dari kosmos cahaya suci. Jika mereka bertindak, Lu Ming mungkin bisa diselamatkan. Tidak peduli apapun, Lu Ming berasal dari alam yang dan dia termasuk dalam kubu yang sama dengan kosmos besar cahaya suci. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Di dalam kosmos cahaya suci yang agung, sebagian orang memandang keilahian yang tak tertandingi. Lu Ming sombong dan angkuh, dia memandang rendah semua orang, bahkan jika dia tumbuh dewasa,
dia mungkin tidak akan memberikan manfaat apapun bagi alam yang tidak perlu membantunya. Ayo pergi. Kata dewa yang tak tertandingi itu dingin, tatapannya dingin. Mustahil baginya untuk menyelamatkan Lu-Ming, sungguh lelucon. Jika saja dia bisa, dia berharap bisa membunuh Lu-Ming secara pribadi. Setelah berkata demikian, Holly yang tak tertandingi pergi bersama orang-orang dari kosmos cahaya suci yang agung. Setelah orang-orang dari kosmos cahaya suci besar pergi, bahkan jika beberapa orang dari kosmos besar lainnya ingin membantu Lu-Ming, mereka harus mempertimbangkan kemampuan mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka sebanding dengan kosmos besar Hellfire? Terlebih lagi, masih ada tulang kosmos besar yang mengincar mereka dengan penuh. Beberapa orang menghela nafas dan akhirnya pergi tanpa daya. Ekspresi Lu-Ming tidak berubah. Dia akhirnya mengerti bahwa meskipun kosmos besar dari alam yang adalah sekutu ketika mereka menghadapi alam yin dan berada di kubu yang sama, mereka mungkin bertarung satu sama lain baik secara terbuka maupun diam-diam, air di dalamnya sangat dalam. Kalau tidak, mengapa tidak ada satupun kosmos besar yang datang menyelamatkannya ketika alam semesta purba hancur? Lu-Ming tidak percaya bahwa pusat kekuatan teratas di kosmos besar lainnya tidak akan merasakan perang besar seperti itu. Saat jalur alam semesta menuju kosmos besar purba terbuka, kosmos-kosmos besar ini telah mengirim orang-orang ke sana. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakannya? Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Lu-Ming memiliki pedang patah Raja Manusia dan tidak takut pada orang-orang ini. Jika orang-orang ini ingin mati, bunuh saja mereka. Saat itu, dia telah melawan 8 klan di daerah terlarang sendirian. Meskipun dia telah menghabiskan energi di gagang pedang patah Raja Manusia, itu sudah lebih dari 10 tahun. Energi di gagangnya telah lama pulih. Lu-Ming, sepertinya tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Kau bisa mati sekarang. Sebuah esensi tua dari api karma kosmos agung berkata dengan dingin. Aku tidak punya dendam padamu di masa lalu, dan aku tidak ingin menyinggungmu. Jika kau pergi sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, jika kau terus bersikap agresif dan ingin membunuhku, maka sebaiknya kau bersiap untuk membayar harganya. Kata Lu-Ming, niat awalnya bukan untuk menyinggung lebih banyak orang. Dia sudah punya cukup banyak musuh dan tidak ingin menambah musuh lagi. Jika dia sendirian, dia tidak akan takut. Yang terpenting adalah dia memiliki keluarga, istri, teman, dan orang kepercayaan di belakangnya. Dia harus memikirkan keselamatan mereka. Hahaha, bayar harganya, lelucon apa ini? Berapa harga yang bisa kubayar karena membunuhmu? Beberapa orang tertawa, kedua wanita ini tidak jahat. Jangan bunuh mereka dulu, habisi mereka dulu dan kita bisa bersenang-senang malam ini. Tatapan mata seorang pria parubaya melirik ke arah Mulan dan Feng Ling. Matanya dipenuhi cahaya yang menyala-nyala. Ekspresi Lu-Ming menjadi gelap sepenuhnya, dan niat membunuhnya meledak. Kaisar Naga Abadi Chapter 5106 Bahasa Indonesia Bab 5106, Senjata Abadi. Kamu masih berani menunjukkan niat membunuhmu? Apa, kamu ingin bertarung? Berlututlah. Di dalam kosmos api karma yang agung, seorang sesepuh berbicara dengan dingin dan mengambil alih pimpinan. Dia mengeluarkan pagoda ungu emas, yang diselimuti api yang mengerikan. Pagoda itu tumbuh dengan cepat dan menekan Lu-Ming. Tetua ini sangat kuat. Ia tahu bahwa Lu-Ming memiliki kekuatan tempur 5 pemecah batas dan ia masih sangat percaya diri dengan serangannya. Kekuatan tempurnya, tentu saja, luar biasa. Kekuatan tempur orang tua ini dianggap sebagai yang terbaik di antara para ahli resiprositas awal. Selain itu, pagoda ungu emas adalah senjata surgawi tingkat asal yang terbaik. Lu-Ming langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Tubuh Mulan dan Huang Ling bergetar dan wajah mereka menjadi pucat. Jika mengandalkan kekuatan tempurnya saja, Lu-Ming bukanlah tandingan tetua itu. Bagaimanapun, ada jurang pemisah yang sangat lebar antara alam mereka. Oleh karena itu, Lu-Ming tidak ragu menggunakan pedang patah Raja Manusia. Asyik, pedang patah milik Raja Manusia bergetar dan suara pedang bergema di seluruh alam semesta. Setelah itu, seberkas cahaya pedang melesat ke langit. Cahaya itu terlalu terang, dan banyak orang tanpa sadar menutup mata mereka dalam sekejap. Asyik,
Lu Ming memegang pedangnya dan melesat ke langit. Ia mengayunkan pedangnya dan menebas pagoda ungu emas itu. Pagoda berwarna ungu emas itu terpotong menjadi dua seolah-olah menghantam sepotong kayu busuk. Kemudian, sinar pedang itu tidak berhenti dan menebas ke arah tetua itu. Kecepatannya terlalu cepat. Tetua itu jelas tercengang. Dia tidak menyangka Lu Ming mampu membelah pagoda ungu emas menjadi dua dengan satu serangan. Itu adalah senjata surgawi tingkat asal yang bermutu tinggi. Bagaimana bisa dihancurkan dengan mudah? Pada saat dia bereaksi, sudah terlambat. Cahaya pedang memasuki tubuhnya dan membelahnya menjadi dua. Akar asal dan jiwanya hancur. Apa yang sedang terjadi? Di samping, yang lainnya terkejut. Dia membunuh tetua Hu, ayo serang bersama dan bunuh dia. Seorang jenius dari kosmos besar Helvire meraung. Orang ini adalah seorang jenius yang telah mengalami terobosan 4 kali dan dapat dianggap sebagai seorang jenius tingkat atas di kosmos besar Hellfire. Adapun Tan Ye, yang telah menembus batasnya sebanyak 5 kali, dia sudah pergi setelah dikalahkan. Dia mencari tempat untuk menerobos, jadi dia tidak ada di sini. Seketika, puluhan ahli alam asal dari kosmos besar Hellfire menyerang bersama. Mereka melepaskan jurus mematikan yang mengerikan yang hampir menenggelamkan Lu Ming dan dua lainnya. Masuki cincin kekacauan. Saat Lu Ming melancarkan gerakannya, dia telah mengaktifkan cincin kekacauan dan mengirim Mulan dan Huang Ling ke dalam cincin kekacauan. Kalian memaksaku melakukan ini. Lu Ming melolong panjang, tatapannya dingin. Dia tidak ingin menyinggung siapapun, tetapi jika mereka terus menekannya, dia hanya bisa membunuh mereka. Asyik, suara teriakan pedang bergema melalui kehampaan saat cahaya pedang melesat melintasi cakrawala. Pedang itu menerobos serangan di sekitarnya dan menebas ke arah kerumunan orang dari kosmos besar Hellfire. Darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap, 3 ahli alam asal tewas di tempat. Namun, cahaya pedang itu tidak berhenti. Ia terus berubah arah. Puff, pedang Raja Manusia yang patah terlalu kuat. Orang-orang ini sama sekali bukan tandingannya, tidak peduli jenis serangan apapun, apakah itu teknik asal atau senjata surgawi tingkat asal, mereka semua terpecah belah. Tak lama kemudian, lebih dari 10 origin dibunuh oleh Lu Ming. Yang lainnya akhirnya ketakutan. Itu senjata abadi. Tidak, setidaknya senjata semi-abadi. Dia benar-benar bisa menggunakan senjata semi-abadi. Tidak bagus, ayo mundur. Orang-orang lainnya berhamburan dan melarikan diri ke segala arah. Selain orang-orang dari kosmos besar Hellfire, ada juga puluhan ahli dari dunia bawah dan kosmos lainnya. Mereka telah mengepung pinggiran, tetapi mereka juga telah menyebar. Mereka benar-benar ketakutan setengah mati. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming memiliki senjata pembunuh sebesar itu di tangannya. Untungnya, mereka tidak punya waktu untuk bergerak dan berada sangat jauh dari Lu Ming. Kalau tidak, merekalah yang akan mati. Mereka bukan satu-satunya. Orang-orang di alam semesta kerangka juga terkejut. Mata tulang abadi atavisme itu berbinar saat menatap pedang patah di tangan Lu Ming. Kemungkinan besar itu adalah senjata abadi yang rusak. Aku pernah melihat senjata abadi yang sebenarnya sebelumnya, dan auranya terlalu mirip. Tulang abadi leluhur berbicara, yang lainnya terkesiap. Mereka lalu menatap Lu Ming dengan mata membara. Senjata abadi? Itu benar-benar senjata abadi. Itu jelas senjata pamungkas di alam semesta. Seperti tersirat dari namanya, senjata abadi merupakan senjata eksklusif milik para pembudidaya abadi. Akan tetapi, tidak semua pembudidaya abadi memiliki senjata abadi. Ini karena senjata abadi tidak dapat dipalsukan. Bahkan pandai besi terbaik pun hanya dapat menempa senjata abadi semu. Bukan senjata abadi yang sebenarnya. Senjata abadi yang sejati harus lahir dari alam semesta itu sendiri. Beberapa senjata abadi yang diketahui selama ini telah lahir di awal terbentuknya kosmos, sementara yang lain lahir di tengah kekacauan. Jumlahnya terbatas, dan masing-masing memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Nilainya tak terukur. Akan tetapi, orang biasa tidak dapat menggunakan senjata abadi sama sekali. Kecuali mereka adalah tokoh Dao abadi. Lu Ming hanya seorang master surgawi, tapi dia sungguh bisa mengaktifkan senjata abadi.
Senjata abadi yang rusak ini pasti ditinggalkan oleh seorang ahli manusia di alam semesta purba. Setelah disempurnakan oleh seorang ahli manusia, Lu Ming hampir tidak dapat menggunakannya. Namun, saya kira dia tidak akan dapat menggunakannya lama-lama dan akan sulit baginya untuk benar-benar mengendalikannya. Tulang abadi leluhur yang dianalisis. Kosmos besar kerangka menduduki peringkat ketujuh di alam yang. Kosmos itu dipenuhi oleh para dewa dan tidak kekurangan senjata abadi. Sebagai seorang jenius tak tertandingi dari alam semesta kerangka, dia selalu dididik dengan baik dan dianggap sebagai sosok dao abadi di masa depan. Dia pernah bersentuhan dengan senjata abadi sebelumnya dan mengetahui beberapa rahasianya. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming benar-benar dapat mengendalikan senjata abadi. Itu mustahil. Belum lagi Lu Ming hanya seorang master surgawi. Bahkan ahli tingkat atas di alam kesengsaraan abadi pun tidak dapat benar-benar mengendalikan senjata abadi. Hanya dewa yang bisa mengendalikan senjata abadi sepenuhnya. Tuan muda, apakah Anda ingin merebutnya? Sang pakar dari kerangka kosmos agung bertanya. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Ini adalah senjata abadi. Meskipun itu hanya senjata abadi yang rusak, itu tetap tak ternilai harganya. Sejujurnya, mata Divine yang tak tertandingi juga menyala-nyala, tetapi pada akhirnya, dia tetap menggelengkan kepalanya. Dia tidak yakin. Dia tidak tahu berapa lama Lu Ming bisa menggunakannya. Selama Lu Ming masih bisa menggunakan senjata abadi yang rusak, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Pada saat itu, Lu Ming memegang pedang patah Raja Manusia di tangannya dan menatap dingin ke arah orang-orang dari kosmos besar kerangka. Jika orang-orang ini tidak tahu apa yang baik bagi mereka, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan dan akan membunuh mereka semua. Bagaimanapun, menyinggung satu orang berarti menyinggung, dan menyinggung suatu kelompok juga menyinggung. Sepertinya memang ada banyak harta karun yang tersisa di kosmos purba yang agung. Pasti ada lebih dari satu senjata abadi yang rusak. Bahkan mungkin ada senjata abadi yang lengkap. Mari kita pergi dulu. Kita akan memiliki banyak kesempatan untuk menghadapi Lu Ming di masa depan. Kata tulang abadi leluhur yang kembali. Pada akhirnya, orang-orang dari kerangka kosmos besar tidak bergerak dan pergi. Setelah orang-orang dari dunia bawah pergi, Lu Ming menyimpan pedang Raja Manusia yang patah. Dalam sekejap, ia berubah menjadi pelangi dan meninggalkan tempat itu. Dia tidak pergi ke arah alam Dewa Changqing, melainkan ke arah lain. Dia takut 8 keluarga di daerah terlarang akan menyergapnya dalam perjalanan kembali ke alam Dewa Changqing. Meskipun dia mengendalikan Raja Pedang Patah Manusia, fondasi 8 keluarga di area terlarang terlalu dalam. Siapa yang tahu apakah mereka punya metode khusus untuk menghadapinya? Misalnya, ada juga beberapa senjata pembunuh yang mengerikan. Saat itu, setelah ia bertarung dengan 8 klan di Tanah Terlarang, ia mendengar bahwa 8 klan di Tanah Terlarang akan menggunakan senjata pembunuh pamungkas mereka untuk menghadapi Lu Ming. Kemudian, karena invasi alam semesta luar, rencananya ditunda dan ia tidak punya waktu untuk terganggu. Kaisar Naga Abadi Chapter 5107 Bahasa Indonesia Bab 5107, Bab 5107 Kesusahan yang pasti membunuh. Lu Ming terbang cepat, berencana untuk mengambil jalan memutar sebelum kembali ke alam Dewa Changqing. Namun setelah terbang beberapa jarak, dia langsung berhenti. 2 garis muncul di matanya, itu adalah pola Raja Iblis Kekaisaran. Dia melihat bahwa di kehampaan di depannya, deretan rune telah muncul. Itu adalah susunan yang kuat. Rune-rune ini tersembunyi di dalam kehampaan. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengendalikan rune Imperial Raja Iblis, dia tidak akan menyadarinya. Ini adalah susunan tingkat asal. Seseorang telah menyiapkan susunan tingkat asal di sini. Jika bukan karena pola kekaisaran Raja Iblis, Lu Ming pasti sudah menerobos masuk. Asyik, sosok Lu Ming melintas dan dia berencana untuk melewati susunan tingkat asal ini. Namun, saat Lu Ming baru saja bergerak, kekosongan di sekitarnya terbelah dan sejumlah besar sosok muncul, membentuk lingkaran dan mengelilingi Lu Ming di tengahnya. 8 klan di Tanah Terlarang. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa susunan tingkat asal ini telah disiapkan oleh 8 klan di daerah terlarang.
Terlihat banyak tetua dari 8 marga daerah terlarang yang memegang berbagai panji tulang, yang masing-masing dipenuhi dengan simbol. Ini adalah armor tulang asal. Formasi yang baru saja dibentuk oleh orang-orang dengan armor tulang asal ini. Lu Ming, hari ini adalah hari kematianmu. Seorang pria parubaya di alam asal dari suku cahaya utama menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Sepertinya kau telah membentuk formasi di sekitar sini. Kau benar-benar telah berusaha keras untuk menghadapiku. Kata Lu Ming. Lu Ming tidak percaya bahwa pihak lain dapat meramalkan masa depan dan mengetahui bahwa ia terbang ke arah ini. Ini hanya bisa berarti satu hal. 8 klan di tanah terlarang kemungkinan besar telah menyiapkan formasi di segala arah, menunggunya jatuh ke dalam perangkap mereka. Baru saja, orang-orang dari kosmos api karma juga ingin membunuhku. Pada akhirnya, mereka menderita kerugian besar, kalian tidak akan lebih baik. Tatapan Lu Ming dingin saat dia mengeluarkan pedang patah Raja Manusia. Lu Ming, apakah menurutmu kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan dengan senjata abadi yang rusak? Biarkan aku memberitahumu, objek eksternal adalah objek eksternal. Asal-usul dewa yang keji itu mencibir dan melambaikan tangannya. 8 tetua klan berjalan keluar dan masing-masing mengambil sebuah bendera besar. Sebanyak 8 bendera besar mengembang tertiup angin dan menjadi setinggi 10.000 kaki. Bendera-bendera itu dimasukkan ke dalam kehampaan, dan kekuatan misterius dan dahsyat langsung menyelimuti seluruh area. Lu Ming ada di dalamnya dan secara alami diselimuti olehnya. Itu seperti wilayah tak kasat mata yang menutup semua arah. Saat Lu Ming diselimuti oleh wilayah suar, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah kehilangan koneksi dengan Raja Pedang Patah Manusia. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia sudah mulai menyempurnakan pedang Raja Patah Manusia. Meskipun dia dibatasi oleh kultivasinya dan tidak dapat melepaskan kekuatan sejati yang tersembunyi di dalam pedang, dia masih dapat mengendalikan kekuatan yang dikumpulkan oleh susunan di gagangnya. Tetapi pada saat ini, dia telah kehilangan kontak sepenuhnya dengan Raja Pedang Patah Manusia. Itu wilayah prajurit terlarang. Ekspresi Lu Ming berubah. Yang disebut domain senjata terlarang adalah untuk mengisolasi hubungan antara kultivator dan senjata dewa. Dia telah menemukan wilayah serupa di alam semesta dan bahkan di Ciliokosem kecil. Namun, ketika kultivasinya bertambah kuat, domain prajurit terlarang ini menjadi tidak efektif. Dan EBSCP, bahkan wilayah prajurit terlarang yang terkuat di alam semesta tidak efektif melawan para penguasa surgawi. Dia tidak menyangka akan menjumpai domain seperti itu di sini, tapi domain itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada domain-domain yang pernah ditemuinya sebelumnya. Tombak Dewa Perang. Saat berikutnya, Lu Ming memanggil tombak Ares dan menyadari bahwa ia masih dapat menghubungi dan menggunakannya. Haha, apakah kamu merasa pedang patah itu tidak bisa digunakan lagi? Dengan kultivasimu, kamu mungkin hanya bisa mengendalikan pedang patah itu dengan pas-pasan. Begitu pedang itu diganggu oleh wilayah prajurit terlarang, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Seorang anggota klan yang sangat jahat mencibir. Di zona senjata terlarang, hanya harta karun yang terkait dengan kehidupan seseorang yang dapat digunakan. Semakin kuat harta karun tersebut, semakin sulit untuk dikendalikan. Lu Ming, tanpa pedang patah, aku akan melihat bagaimana kau mati. Seorang pakar dari suku Primelite berkata dengan dingin. Tanpa kultivasi yang memadai, sangatlah sulit bagi seseorang untuk menggunakan senjata yang kuat. Dalam keadaan normal, hal itu hampir mustahil. Bahkan jika seseorang bisa, itu akan berada pada level yang sangat rendah. Misalnya, Lu Ming. Oleh karena itu, mudah untuk mengisolasi mereka dalam situasi ini. Kecuali jika itu adalah harta yang terkait dengan kehidupan seseorang, akan lebih sulit untuk mengisolasinya. Akan tetapi, bagaimana mungkin seseorang dengan tingkat kultivasi rendah dapat memiliki hubungan dekat dengan senjata yang sangat kuat? Itu tidak mungkin. Lu Ming mencoba beberapa kali tetapi tidak dapat mengendalikan Raja Pedang Patah Manusia. Dia tahu bahwa Raja Pedang Patah Manusia telah sepenuhnya terisolasi. Jelaslah bahwa 8 klan di daerah terlarang telah membuat persiapan yang matang untuk menghadapi Lu Ming. Kalau tidak,
mereka tidak akan berani mengepungnya meskipun tahu bahwa dia memegang kendali atas pedang patah Raja Manusia. Lu Ming, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Bunuh. Tetua dari suku Lord yang keji itu meraung dan menyerang Lu Ming. Kekuatan tempur lelaki tua ini sangat mengejutkan. Ia memiliki senjata suci, seperangkat teknik asal yang lengkap, dan bahkan akar asal-usulnya berada di tingkat menengah. Jelas, ia telah memperoleh pertemuan yang tidak disengaja dan akar asal-usulnya telah berevolusi. Di antara para ahli timbal balik awal, ia adalah salah satu ahli teratas. Orang tua itu memegang bilah pedang yang sangat jahat dan mengayunkan bilah pedang cahaya yang mengejutkan, membidik ke arah ruang di antara kedua alis Lu Ming. Dentang, Lu Ming mengerahkan teknik asal-usulnya tanpa ragu-ragu dan mengayunkan tombak Ares, beradu dengan pihak lawan. Asyik, tombak Dewa Perang bergetar hebat. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan datang padanya dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Bahkan Lu Ming, yang telah berhasil mencapai puncak sebanyak 5 kali, tidak sebanding dengan ahli alam asal awal tingkat atas ini. Mari kita serang bersama untuk menghindari keadaan yang tidak terduga. Orang-orang dari ras lain juga meraung dan menyerang Lu Ming. Mereka yang berani bergerak pastilah ahli tingkat atas. Mereka semua berada pada level yang sama dengan tetua dari dewa yang keji. Totalnya ada 7 orang. Ada lebih dari 200 ahli alam asal yang mengelilinginya. Di antara mereka, ada yang datang dengan formasi serangan gabungan, dan banyak lainnya memegang spanduk tulang asal dan membentuk formasi asal. Mereka telah memasang banyak jebakan dan mengepung daerah itu dengan rapat, memastikan Lu Ming tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Mereka yakin bahwa Lu Ming pasti mati. Susunan tingkat asal saja sudah cukup untuk membunuh Lu Ming, apalagi para ahli tingkat atas dan serangan gabungan mereka. Formasi tingkat asal ini telah dibentuk oleh makhluk alam asal menggunakan pelindung tulang asal mereka. Kekuatan mereka sangat menakjubkan. Bahkan makhluk di alam asal tahap akhir akan berada dalam bahaya jika terjebak, apalagi Lu Ming, yang hanya seorang guru surgawi. Lu Ming benar-benar pasif dan bukan tandingan ketujuh ahli itu. Bahkan satu di antara mereka lebih kuat dari Lu Ming, apalagi 7 di antaranya. Bahkan jika Lu Ming mencoba yang terbaik, itu tetap tidak berguna. Segera, dia terluka dan tubuhnya hampir terpotong 2 oleh cahaya pedang. Untungnya, vitalitasnya luar biasa dan ia cepat pulih. Dia telah beberapa kali ingin keluar dari pengepungan itu, tetapi dia selalu dihalangi. Lu Ming, kau tidak punya kesempatan di jaringan surgawi hari ini. Mati saja. Tetua dari klan yang keji itu agak dingin. Niat membunuh di matanya seperti pisau, dan dia menebas dengan liar dengan pisaunya yang keji. Kau masih jauh dari bisa membunuhku. Lu Ming memperlihatkan ekspresi yang kejam. Hari ini memang sangat berbahaya. Pihak lain telah melakukan banyak persiapan, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa fondasi tanah terlarang ini terlalu dalam. Sekarang, hanya ada 2 cara untuk menghindari pembunuhan. Kaisar Naga Abadi Chapter 5108 Bahasa Indonesia. Bab 5108, Menyerang Asal-Usul. Lu Ming memikirkannya dan hanya bisa memikirkan 2 cara untuk menghindari pembunuhan. Yang pertama adalah memasuki Chaos Ring. Dia tidak tahu apakah cincin kekacauan terbuat dari kehidupan jiwa, tetapi itu tidak bisa dihancurkan. Lu Ming telah mencobanya sebelumnya. Bagaimanapun, dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia tidak dapat melakukan apapun pada cincin kekacauan. Dia jauh dari itu. Selama dia memasuki cincin kekacauan, dia akan aman untuk sementara waktu. Akan tetapi, itu hanya sementara. Begitu dia memasuki cincin kekacauan itu pasti akan jatuh ke tangan pihak lain, dan dia akan menjadi seperti kura-kura dalam toples. Oleh karena itu, dia tidak akan memasuki cincin kekacauan untuk menghindari bahaya kecuali dia tidak mempunyai pilihan lain. Cara kedua adalah dengan menerobos. Benar sekali, menerobos asal-usulnya. Awalnya, ia ingin mencari tempat untuk menyesuaikan diri sebelum menerobos. Dengan begitu, ia akan memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu terobosan asal-usul selama kesengsaraan asal-usul.
Saya tidak bisa ikut campur, berarti bahwa tidak peduli apakah Anda ingin membantu atau ikut campur, Anda tidak bisa. Begitu Anda ikut campur, Anda akan diserang oleh lautan semesta. Tak ada seorang pun yang dapat menahan serangan dari samudera semesta. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Luming segera mulai menerobos. Aura yang kuat membubung ke langit dan menembus cakrawala. Asyik, kehampaan itu bergetar, dan tekanan yang mengerikan turun dari langit yang tidak diketahui, menyelimuti semua orang. Ratusan ahli dari 8 keluarga di daerah terlarang mengubah ekspresi mereka. Anak ini berhasil. Dia mencoba untuk menembus esensinya. Sialan, mundur. Banyak orang berteriak. Orang-orang dari 8 klan besar di tanah terlarang tidak berani menunda. Mereka dengan cepat mundur, menjauhkan diri dari Luming. Selama mereka tidak mengganggu terobosan Luming, malapetaka besar asal-usul tidak akan menargetkan mereka. Namun, mereka tidak benar-benar pergi. Mereka hanya mundur dan menjauh dari Luming. Mereka masih dalam posisi untuk mengepungnya. Jangan bicara tentang apakah dia bisa menerobos atau tidak. Bahkan jika dia berhasil, dia akan tetap mati. Kata sesepuh dari suku Tuan yang keji itu dengan dingin. Sebenarnya, mereka tidak terlalu terkejut dengan terobosan Luming karena hal itu sesuai dengan harapan mereka. Luming telah memperoleh kesempatan menginjak-injak surga dan fondasinya kokoh. Jika dia menghadapi bahaya, dia kemungkinan besar akan berusaha sekuat tenaga untuk menerobos dan berjuang demi kesempatan bertahan hidup. Akan tetapi, bahkan jika Luming berhasil menerobos, mereka masih yakin bahwa mereka dapat membunuhnya. Bahkan jika dia berhasil menerobos, dia hanya akan menjadi kultivator timbal balik awal. Seberapa kuat dia nantinya? Mereka sudah siap sedia. Jika kau ingin mundur, bunuh saja. Luming berteriak. Sayap di punggungnya mengepak dan dia melesat ke samping seperti sambaran petir. Dia mengayunkan tombak Dewa Perang secara horizontal dan mencambuk para ahli dari 8 keluarga di daerah terlarang. Sialan, orang ini gila. Kamu menerobos bencana besar asal-muasal dan masih berani menyerang kami. Kamu gila. Banyak orang bersorak dan ekspresi mereka berubah. Mereka mengira Luming akan berusaha sekuat tenaga untuk menerobos. Namun, sungguh tidak disangka bahwa Luming berani menyerang mereka saat ia sedang menerobos. Sangat berbahaya untuk membuat terobosan di bawah malapetaka besar asal-usul. Sejak zaman kuno, banyak jenius telah gagal dan mati di tengah jalan. Siapapun yang berhasil melewati kesengsaraan besar asal mula harus memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi kesengsaraan besar asal mula. Siapa yang berani menyerang orang lain? Itu sama saja dengan mencari kematian. Namun, Luming berani melakukannya. Melarikan diri. Orang-orang dari 8 keluarga di daerah terlarang tidak berani melawan. Mereka hanya bisa berlari. Sebab, jika mereka membalas, itu berarti mereka mengganggu orang yang menerobos dan akan terlibat. Menerobos malapetaka besar asal-usul itu seperti semacam pelatihan. Itu adalah semacam pelatihan yang diberikan oleh lautan semesta. Meskipun berbahaya, itu memiliki manfaat yang tak terbatas. Karena itu, dia tidak akan membiarkan siapapun ikut campur. Ah! Seseorang dari 8 klan di tanah terlarang mengeluarkan teriakan mengerikan. Pada akhirnya, masih ada orang yang tidak berhasil menghindari serangan Luming. Tubuh mereka meledak, dan jiwa mereka lenyap di udara tipis di bawah kekuatan penghancur. Brengsek! Seseorang meraung marah. Apakah kamu sangat marah? Tahan saja. Luming berkata dengan dingin. Ledakan, ledakan, ledakan. Jauh di dalam kehampaan, terdengar suara gemuruh yang dahsyat dan tekanan yang mengerikan menekan ke bawah. Bahkan tubuh Luming pun gemetar. Dia tengah menerobos, dan kekuatan kesengsaraan besar asal-usul meningkat dengan gila-gilaan, mencoba menghancurkan tubuhnya. Tidak hanya itu, energi ini juga memengaruhi jiwanya. Jiwa Luming juga sangat terpengaruh. Sekalipun jiwanya tersebar di berbagai sel, itu tidak dapat dihindari. Namun, Luming tidak lagi sama seperti sebelumnya. Setelah 7 putaran penempaan di panggung penginjak surga, tubuh dan jiwanya telah meningkat berkali-kali lipat. Dia hanya sedikit gemetar sebelum dia stabil. Malapetaka besar asal-muasal telah terjadi. Dia tidak akan punya waktu untuk peduli tentang hal lain.
Jangan takut. Salah satu dari 9 anak buah laba-laba setan Yin berteriak. Namun, sesaat kemudian, dia berteriak ngeri karena Lu Ming sedang menatapnya. Lu Ming berubah menjadi petir dan bergegas ke arahnya. Tombak Dewa Perang memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan dan menusuk orang itu. Dia tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri. Mengapa dia harus berteriak dan memprovokasi Lu Ming? Dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi Lu Ming terlalu cepat. Dia sama sekali tidak bisa menghindarinya. Kilatan tombak itu langsung mengenai akar asalnya. Aku akan melawanmu sampai mati. Pria itu berteriak dan melesat maju dengan sekuat tenaga. 8 kaki laba-laba muncul di punggungnya seperti 8 tombak panjang, menusuk ke arah Lu Ming. Namun, sebelum dia bisa menusuknya, ledakan mengerikan meletus di kehampaan. Kekuatan melahap yang mengerikan menyelimuti tubuh Ratu Laba-laba Setan 9 Yin Gao. Ah! Tidak. Ahli laba-laba iblis 9 Yin berjuang mati-matian, tetapi sia-sia. Akar asalnya langsung terbang keluar dari tubuhnya dan masuk ke kedalaman kehampaan. Di tengah jalan, akar itu meledak dengan keras, dan jiwa yang tinggal di dalamnya juga berubah menjadi abu. Seorang ahli alam asal telah tewas akibat kesengsaraan asal dalam sekejap. Yang lainnya ketakutan. Seperti yang diharapkan, dia tidak bisa mengganggu terobosan orang lain di bawah kekuatan asal. Kalau tidak, dia akan langsung mati. Melihat ini, Lu Ming menjadi lebih berani dan terus membunuh 8 keluarga di daerah terlarang. Bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan bagus seperti itu? Kecepatan Lu Ming terlalu cepat. Dia seperti sambaran petir. Jika orang-orang dari 8 keluarga di daerah terlarang tidak bisa menghindarinya, mereka akan dibunuh oleh Lu Ming. Ah! Aku tidak mau menerima ini. Sialan, sialan. Banyak orang yang berteriak marah. Mereka begitu marah hingga ingin muntah darah. Mereka hanya bisa menerima pukulan dan tidak bisa melawan sama sekali. Ini sangat membuat frustrasi. Lari, lari sejauh mungkin. Bencana asal semakin kuat, itu tidak akan bisa bertahan lama. Dia tidak akan berdaya untuk menyerang kita segera. Salah satu iblis Yin berteriak. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Lu Ming berteriak dingin dan menyerbu ke arah iblis Yin. Cek, iblis Yin ingin mengutuk dan lari menyelamatkan diri, tetapi kecepatannya tidak sebanding dengan Lu Ming dan dia pun berhasil menyusulnya dengan sangat cepat. Dia mengeluarkan raungan marah dan dibunuh oleh Lu Ming. Tatapan mata Lu Ming dingin. Dia melawan malapetaka besar asal-usul sambil memburu 8 keluarga di tanah terlarang. Tidak lama setelah itu, sedikitnya 20 kultivator alam asal telah tewas di tangan Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 5109 Bahasa Indonesia. Bab 5109, Melangkah ke Asal. 8 keluarga di tanah terlarang menjadi gila. Sudah lama sekali dan Lu Ming masih bisa bertahan. Monster macam apa ini? Orang aneh macam apa ini? Pada saat ini, ekspresi Lu Ming menjadi semakin serius. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan apapun sekarang karena kekuatan kesengsaraan besar asal-usul semakin menakutkan. Bahkan dia merasakan tekanan yang besar. Bunuh satu lagi. Asyik. Lu Ming menyerbu kerumunan dan membunuh salah satu ahli dari suku cahaya esensi dengan tombaknya. Kemudian, dia duduk bersila di kehampaan dan fokus melawan malapetaka besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Jauh di dalam kehampaan, ledakan keras terdengar bagaikan lautan badai. Kemudian, pusaran air raksasa muncul di kedalaman kehampaan. Kehampaan di sana terus berputar. Melalui kehampaan, orang bisa melihat lautan alam semesta yang luas dan tak terbatas. Ada kekuatan melahap yang mengerikan dalam pusaran itu dan itu sedang bekerja pada Lu Ming. Kekuatan ini sangat mengerikan dan istimewa. Kekuatan ini ingin menggerogoti tubuh dan jiwa Lu Ming. Kekuatan ini juga ingin melucuti akar asal Lu Ming dan menelannya ke dalam lautan semesta. Lu Ming mengedarkan energi asalnya dengan kekuatan penuh. Semua sel dalam tubuhnya bersinar. Ia diselimuti cahaya redup saat ia melawan malapetaka asal yang besar dengan sekuat tenaga. Lu Ming dapat merasakan bahwa malapetaka besar asal-usulnya memang sangat mengerikan. Jauh lebih kuat daripada saat ia menerobos. Kalau saja dia berhasil menerobos sebelum melangkah ke panggung penginjak surga,
dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Pada saat itu, tubuh dan jiwanya tidak akan sekuat ini. Dia mungkin akan dihancurkan oleh bencana asal. Namun sekarang, dia telah memblokirnya. 8 keluarga di tanah terlarang menghela napas lega. Itu akhirnya mencapai batasnya. Jangan panik. Kita akan mengelilinginya dan membentuk formasi tingkat asal. Setelah dia berhasil menembus batas, kita akan membunuhnya juga. Kata sesepuh dari klan yang paling jahat. Orang ini adalah yang tercepat melarikan diri sebelumnya dan berhasil lolos dari tangan Luming. Pada saat ini, dia berdiri lagi. 8 keluarga di tanah terlarang mulai membuat pengaturan. Pada saat yang sama, mereka menyebarkan berita ke arah lain, memanggil para ahli dari arah lain untuk mengepung dan membunuh Luming. Terobosan Luming adalah bagian dari rencana mereka. Mereka sudah siap secara mental. Bahkan jika Luming berhasil mencapai tahap awal alam asal, mereka masih bisa menghadapinya. Formasi tingkat asal yang dibentuk oleh banyak ahli timbal balik jauh lebih kuat daripada formasi yang dibentuk oleh dewa tertinggi. Perbedaannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Hanya ahli yang berada di puncak alam asal yang tidak akan takut dengan formasi tingkat asal. Ahli alam asal biasa tidak akan berani menghadapi formasi tingkat asal. Luming tidak mempunyai pikiran lain dan fokus untuk menerobos. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu terobosannya di bawah kesengsaraan asal mula yang hebat. Dia tidak perlu memperhatikan hal lain. Dia memfokuskan seluruh energinya untuk melawan kesengsaraan asal mula yang hebat. Pusaran di langit itu seperti memiliki mata yang menatap Luming. Pada saat yang sama, kekuatan melahap yang mengerikan meletus, mencoba melenyapkan Luming. Tubuh Luming bersinar dan dia melawan dengan sekuat tenaga. Seiring berjalannya waktu, kekuatan malapetaka asal mula utama semakin kuat. Namun, Luming dapat merasakan bahwa kekuatan malapetaka asal mula utama tidak meningkat tanpa batas. Itu hampir sama seperti ketika konflik surgawi pecah. Luming menanggungnya. Selanjutnya, benih asal-usul dalam tubuhnya mulai berakar. Akarnya mulai menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Tidak lama kemudian, benih asal juga mulai tumbuh, dan akar asal pun muncul. Pada saat ini, aura Luming bahkan lebih ganas dan meningkat dengan gila-gilaan. Dia telah berhasil menerobos. Dia telah resmi menembus kemacetan dan mencapai alam asal. Akarnya menyebar dengan cepat dan mengakar di setiap bagian tubuhnya. Akar asalnya juga tumbuh dengan cepat, mengandung kekuatan asal terlarang yang kuat. Luming melihat ke dalam tubuhnya dan menyadari bahwa akar asalnya tampaknya terbuat dari logam. Akar itu memancarkan kilau logam khusus dan memberikan perasaan yang tidak dapat dihancurkan. Itu pasti lebih dari level rendah. Luming merenung. Akar asalnya pasti lebih dari sekadar akar tingkat rendah. Akarnya telah melampaui akar tingkat rendah. Akar asal tingkat menengah. Pada saat berikutnya, Luming tiba-tiba tercerahkan. Dia jelas tahu bahwa akar asalnya berada di tingkat menengah. Hanya tingkat menengah. Sayang sekali. Luming menghela napas. Ia telah menantikan akar asalnya mencapai tingkat lanjut setelah terobosannya. Bagaimanapun, asal-usul terlarangnya bukanlah hal yang sepele. Ia tidak menyangka bahwa akarnya masih akan berada di tingkat menengah setelah terobosan. Tampaknya sama sulitnya dengan naik ke surga untuk meningkatkan akar asal. Namun, ia masih punya kesempatan. Selama ia bisa menerobos dan selamat dari malapetaka asal, samudera semesta akan memberinya hadiah. Akar asalnya seharusnya bisa ditingkatkan. Dia merasa bahwa akar asalnya telah mencapai batas akar asal menengah. Dia hanya selangkah lagi dari akar asal tingkat lanjut. Ledakan. Pada saat itu, gemuruh yang lebih mengerikan datang dari kedalaman ruang hampa. Samudra semesta mengamuk seperti lautan badai. Kekuatan melahap yang lebih mengerikan meletus dari pusaran itu. Bencana yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kesengsaraan asal hanya akan menjadi yang terkuat setelah menerobos ke asal. Saat itu, setelah terobosannya, dia terluka parah dan hampir mati di tempat. Setelah menerobos ke asal, Tian Chong gagal melawan kesengsaraan asal dan mati. Kekuatan melahap yang mengerikan itu bekerja pada tubuh Luming. Bahkan Luming merasakan sakit yang tajam seolah-olah dia sedang dipotong. Kekuatan pelahap itu tampaknya ingin menelanjangi daging dan darahnya, bahkan jiwanya.
Tentu saja, akar asal yang baru saja dipadatkannya berada di bawah tekanan terbesar. Kekuatan melahap ini terutama ditujukan pada akar asalnya. Blokir itu, Lu Ming melolong panjang dan tubuhnya bersinar. Setiap selnya seperti bintang, dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Samar-samar terlihat ada sosok yang duduk bersila di setiap selnya, menahan kekuatan yang melahap itu. Di kejauhan, orang-orang dari 8 klan di daerah terlarang terkejut. Teknik macam apa yang dipraktikkan anak ini? Jahat sekali. Ada sosok di setiap sel. Mungkinkah itu semacam teknik cloning? Orang-orang dari 8 klan di daerah terlarang menduga bahwa teknik kultivasi semacam ini belum pernah terdengar. Tubuh Lu Ming bersinar seperti pertahanan yang kuat untuk menahan kekuatan melahap, mengurangi efek kekuatan melahap pada akar asal. Dan EBSCP, pada saat yang sama, dia dengan gila-gilaan mengedarkan energi asal yang terlarang, dan cahaya warna-warni muncul di sekitar tubuhnya. Ini adalah jenis penggunaan teknik asal yang berbeda. Lapisan cahaya ini adalah perwujudan terkonsentrasi dari berbagai teknik rahasia pertahanan. Pertahanannya sangat menakjubkan. Untuk menerobos malapetaka besar asal muasal, segala macam benda eksternal dan senjata surgawi tidak dapat digunakan. Seseorang hanya dapat mengandalkan kekuatannya sendiri. Lautan semesta penuh dengan badai dan ganas. Kekuatan melahap yang mengerikan terus meletus, mencoba menghancurkan Lu Ming sepenuhnya. Namun, Lu Ming akhirnya menolaknya. Tentu saja, ia harus membayar harganya. Retakan-retakan muncul di tubuhnya seperti porselen, seolah-olah akan pecah. Bahkan akar asalnya pun ada beberapa retakan. Lu Ming diam-diam terkejut. Kekuatan malapetaka besar asal-usul itu memang mengerikan. Jauh lebih kuat daripada saat si Tianteng berhasil menerobos. Tidak heran Tiancong meninggal dan tidak dapat menahannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 5110 Bahasa Indonesia. Bab 5110, Akar Asal Tingkat Lanjut. Lu Ming merasa bahwa jika dia tidak melalui penempaan panggung penginjak surga sebanyak 7 kali, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Bahkan jika akar asal dapat menahannya, tubuh dan jiwa tidak akan mampu menahannya. Mereka akan dilucuti oleh kekuatan melahap lautan semesta yang dahsyat. Namun kini, ia akhirnya mampu bertahan. Hujan telah berlalu, dan langit cerah. Setelah badai berlalu, pelangi akan muncul. Energi di kehampaan alam semesta mengalir deras ke arah Lu Ming dan mengalir ke tubuhnya melalui pori-porinya. Segel dunia dan hentikan dia menyerap energi dunia. Orang-orang dari 8 klan di tanah terlarang berteriak dan mulai menyegel dunia. Tiba-tiba, energi kekosongan alam semesta terputus dan tidak terus berkumpul menuju Lu Ming. Saat ini belum waktunya untuk menyerang, karena malapetaka besar asal-usul belum sepenuhnya berlalu. Pusaran di langit belum sepenuhnya menghilang, dan mereka takut akan mendapat masalah jika menyerang. Tatapan mata Lu Ming dingin. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar batu abadi muncul dan meledak, berubah menjadi energi yang mengepul dan diserap oleh Lu Ming. Lu Ming telah membunuh lebih dari 100 makhluk hidup asal. Semua tas penyimpanan dan cincin mereka ada di tangannya. Dia memiliki terlalu banyak kristal abadi, batu abadi, dan berbagai ramuan suci. Sekalipun 8 klan besar di tanah terlarang menyegel kekosongan, dia tetap tidak kekurangan tenaga. Energi dalam jumlah besar mengalir deras ke dalam tubuh Lu Ming dan meresap ke dalam setiap sel. Sel-sel di dalam tubuhnya seperti matahari kecil yang tak terhitung jumlahnya, bersinar terang dan menjadi lebih kuat. Jiwa dan raganya telah mencapai batasnya, tetapi masih terus bertambah kuat. Tentu saja, energi asal terlarang adalah yang paling diperkuat. Sebagian besar energi telah diubah menjadi energi asal terlarang. Energi asal terlarang Lu Ming meningkat dengan cepat. Pada saat ini, pusaran di langit semakin mengecil. Pada akhirnya, aliran energi terbang keluar dari pusaran dan memasuki tubuh Lu Ming. Hadiah dari samudra semesta. Setiap makhluk hidup yang berhasil melewati malapetaka besar asal-usul akan menerima hadiah dari lautan semesta. Ini adalah keberuntungan yang paling berharga. Mata 8 keluarga di daerah terlarang berubah merah karena iri. Energi ini terlalu murni, atau lebih tepatnya, levelnya terlalu tinggi. Begitu energi ini masuk ke tubuh Lu Ming, energi ini menyebar ke seluruh tubuhnya.
dingin. Pada saat itu, Luming merasa sangat nyaman. Seluruh tubuhnya, termasuk jiwanya, dimandikan dalam energi ini. Tubuh fisik dan jiwanya membaik dengan kecepatan yang terlihat. Adapun energi asal yang terlarang, ia meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan, menjadi semakin kuat. Kaca, dia sepertinya mendengar suara retakan akar asal. Sebuah retakan muncul di akar asal. Retakan ini tidak tertinggal dari terobosan sebelumnya. Setelah terobosannya, retakan itu telah pulih sepenuhnya. Retakan ini baru saja muncul. Selanjutnya, setelah retakan pertama muncul, lebih banyak retakan muncul. Di bagian paling akhir, banyak puing jatuh. Benar, itu adalah pecahan. Seperti kulit yang terkelupas, lapisan luarnya terkelupas, memperlihatkan akar asli yang terasa lebih metalik. Aura yang lebih misterius dan mengejutkan menyebar. Akar asal lanjutan. Mata Luming sangat cerah. Dia mengerti bahwa akar asal-usulnya akhirnya telah ditingkatkan menjadi akar asal-usul tingkat lanjut. Transformasi akar asal berarti energi asal yang terlarang juga telah berubah, menjadi lebih kuat dan lebih murni. Sekarang, Luming yakin bahwa setelah terobosan, tingkat akar asal pastinya tidak maju tetapi menengah. Asal-usul terlarangnya sudah sangat kuat sejak awal. Setelah terobosan, bahkan dengan anugerah dari lautan semesta, itu hanya ditingkatkan ke tingkat tinggi. Ya, Luming dapat merasakan bahwa akar asalnya baru mencapai tingkat lanjut. Ia masih jauh dari puncak. Jelas bahwa hal itu sama sulitnya dengan naik ke surga untuk meningkatkan akar asal seseorang, jadi si Tianteng seharusnya tidak dapat melakukannya. Peningkatan akar asalnya hanyalah salah satu dari sekian banyak keberuntungan besar. Tubuh dan jiwanya juga telah meningkat beberapa kali lipat, mencapai tingkat yang mencengangkan. Seolah-olah dia telah mencapai batas tertentu. Ini karena Luming merasa seolah-olah ia telah mencapai suatu kemacetan pada tubuh fisik dan jiwanya. Pada saat yang sama, Luming merasa pikirannya sangat jernih. Dia dapat memikirkan masalah jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Pemahaman saya juga meningkat. Luming tersenyum. Hadiah dari lautan semesta memperbaiki semua aspek. Tidak hanya memperbaiki tubuh dan jiwa, tetapi juga memperbaiki kultivasi. Yang lebih penting, meningkatkan potensi seseorang dan memperluas jalur masa depan seseorang. Kultivasi saya masih meningkat. Mata Luming berbinar. Dia menyadari bahwa kultivasinya telah meroket sejak awal. Itu telah mencapai puncak timbal balik awal. Namun, tampaknya tidak ada niatan untuk berhenti. Ia masih terus naik dan akan menerobos ke tahap tengah alam asal. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Sangat sulit untuk mencapai alam asal. Meskipun hanya wilayah yang kecil untuk maju dari tahap awal ke tahap tengah, asal muasal biasa akan memakan waktu lama, sumber daya yang sangat banyak, dan harta karun dengan tanda asal yang banyak pula. Misalnya, kristal abadi dan ramuan suci tingkat asal. Di sisi lain, Luming telah mencapai puncak alam asal mula dalam waktu yang singkat. Hanya dalam beberapa menit, ia telah melampaui akumulasi orang lain selama bertahun-tahun. Lebih jauh lagi, ia belum mencapai akhir dan masih bisa berkembang. Baiklah, Luming sangat gembira. Bukankah 8 keluarga di tanah terlarang ingin membunuhnya? Kali ini, aku akan memberimu kejutan. Namun, dia tidak bisa bertahan untuk sementara waktu. Dia harus menenangkan diri. Jika dia berhasil menerobos sekarang, dia mungkin akan membuat takut orang-orang dari 8 keluarga di daerah terlarang. Apa yang akan dia lakukan jika mereka berhasil lolos? Tekan itu. Luming punya ide. Dia menekan energi yang tersisa di tubuhnya dan berhenti mengubahnya menjadi energi asal. Kultivasinya ditekan ke puncak tahap asal awal. Tentu saja, ia dapat menerobos ke pertengahan timbal balik kapan saja. Energi ini adalah anugerah dari samudera semesta. Energi ini begitu murni sehingga tidak perlu dimurnikan. Dalam sekejap, energi ini dapat diubah menjadi kekuatan asal yang terlarang. Tak lama kemudian, pernafasan Luming menjadi stabil. Dia sebenarnya telah mencapai puncak timbal balik awal. Orang-orang dari 8 klan besar di tanah terlarang bisa merasakan aura Luming. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membelalakkan mata karena terkejut.
Kecepatan kemajuannya terlalu cepat. Mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi basis kultivasi mereka masih berada di alam asal mula. Banyak dari mereka bahkan belum mencapai puncak alam asal mula. Namun, bagi Luming, itu hanya beberapa menit. Sungguh menyebalkan membandingkan orang. Memangnya kenapa kalau dia sudah mencapai timbal balik lebih awal? Dia tetap akan mati. Tetua dari suku Tuan yang keji berteriak dengan dingin. Benar. Jadi bagaimana jika Anda berada di resiprositas awal? Bunuh mereka semua sama saja. Formasi level asal, aktifkan. Seorang ahli dari laba-laba iblis 9 Yin berteriak. Asyik. Di sekitarnya, armor tulang asal bersinar. Setidaknya selusin ahli mengaktifkan armor tulang asal. Simbol-simbol mengisi kekosongan, dan formasi yang mengerikan muncul. Suatu susunan tingkat asal. Membunuh. Puluhan orang yang membentuk formasi berteriak dan mengaktifkan formasi tingkat asal. Mereka memadatkan cahaya pedang yang mengerikan dan menebaskannya ke arah Luming. Sekarang pusaran itu telah sepenuhnya menghilang, Luming telah sepenuhnya melewati malapetaka asal muasal utama dan dapat mengambil tindakan.